Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Umum PB Al-Jam'iyatul Wasliyah, yaitu Bapak Dr. Haji Masyhuril Khamis, SHMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah ya. Saya kayaknya baru berapa bulan yang lewat bertemu gitu ya, dengan acara yang sama juga ininya, dan alhamdulillah hari ini ketemu lagi kita. Kemudian hadir di sini Sekjen hadir ya Pak ya. Bapak Sekjen sebelah sana. Bapak Sekjen yaitu Bapak Dr. Insinyur Amran Arifin MMMBA. Sehat ya Bapak ya. Dan seluruh jajaran pengurus yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati yaitu Bapak Rektor yang baru dilantik, dan beliau merupakan guru besar UIN Sumatera Utara Medan ya, Bapak Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis MA. Selamat Bapak. Dan jadi ada pantun khusus tadi ya. Memang untuk menjadi pejabat di luar sebagai ASN itu harus permisi gitu ya. Dan alhamdulillah beliau sudah melakukannya dan kita sudah memproses di kementerian gitu. Jadi secara prosedur itu sudah dibenarkan. Apalagi beliau akan akan menyelesaikan ya, istilahnya purna bakti ya Pak ya, dari UIN Sumatera Utara Medan, dan kita yakin insya Allah beliau bisa fokus di Unifa ini. Kemudian yang kami hormati di sini hadir Bapak LL Dikti yang luar biasa hadir. Kemudian ada sahabat saya yang luar biasa yang merupakan Ketua Aptis sekaligus merupakan Rektor Universitas Pancabudi. Beliau ini luar biasa semangatnya dan alhamdulillah Universitas Pancabudi sudah memperoleh unggul ya Pak ya. Kita berani memuji karena UIN Sumatera Utara Medan udah unggul. Kalau nggak berani juga sebagai Ketua Kopertais Pak ya, Koordinator Kopertais. Kemudian hadir juga di sini Bapak Rektor UMN ya. Bapak Rektor, saya mengucapkan selamat. Kemarin ketika turun bersamaan dengan Prof. Slamet ya, beliau menyatakan, Bu Rektor itu UMN udah unggul. Oh iya Pak gitu ya, saya bilang iya baru aja tuh unggulnya gitu. Jadi Bapak acara apa ya, kita mau melihat-lihat apa benar udah layak unggul kayak gitu. Jadi bertemu beliau semalam dan alhamdulillah selamat Bapak UM sudah unggul. Kemudian hadir di sini Ketua MUI yang juga merupakan dosen kami. Memang kalau misalnya pemuka-pemuka agama yang ada di Sumatera Utara ini termasuk rektor-rektor yang di swasta itu kebanyakan memang diambil dari UIN Sumatera Utara Medan gitu ya. Tapi syukurnya UIN sudah memiliki akreditasi unggul dan alhamdulillah kemarin kita sudah terdaftar di D-Impact Ranking 2025, dan untuk PTKIN itu hanya dua yang sudah mendapatkan perankingan, yaitu UIN Raden Intan Lampung dan nomor 2 adalah UIN Sumatera Utara Medan. Mudah-mudahan Unifa bisa nyusul unggul dulu gitu ya, unggul dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga di sini hadir tetangga saya yang luar biasa ya, Bapak Dr. Milhan. Ini tetangga harus disebutkan nih, kalau nggak nanti nggak bisa masuk komplek kita. Apalagi beliau Ketua Najir Masjid kami ya, jadi bahaya nanti. Kemudian ada di sini juga Sekretaris Kopertais ya Bapak ya. Nah, ini harus disebutkan juga, nanti gawat kita nggak kerja beliau bisa terbengkalai nanti Kopertaisnya. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sungguh luar biasa yang hadir pada hari ini. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya. Selamat kepada Bapak Rektor yang merupakan Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan yang pada hari ini telah dilantik menjadi Rektor Unifa beserta seluruh jajaran. Dan saya lihat ada Wakil Rektor dilantik juga, kemudian Dekan, kemudian Wakil Dekan Kaprodi termasuk ya Pak ya.
Kaprodi, Sekprodi, kemudian UPT ini merupakan sesuatu yang baik ya. Jadi setelah rektornya dilantik semuanya bisa bekerja dengan baik gitu. Dan kami berharap dari ini ya, saya sebagai koordinator Kopertais, keberhasilan sebuah institusi itu, apalagi perguruan tinggi, apalagi yang swasta, itu keberhasilan itu tergantung pada kesulitan timnya. Jadi bagaimana Bapak Rektor bisa merekrut gitu ya, merekrut semua orang, hilangkan istilahnya ini firkah aku, ini bukan firkah aku, hilangkan semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada di dalam hati kita, ini orang aku, ini bukan orang aku, kita nggak akan bisa bekerja. Dan kita akan lelah asik menguruskan, menyelesaikan masalah, oh ini bukan orang aku loh, ini itu nggak akan ini gitu. Jadi kalau Unifa mau bagaimana ke depan, yang terutama tugas berat Pak Rektor adalah bagaimana membuat Unifa ini menjadi unggul, yang paling penting adalah bagaimana membentuk teamwork yang baik gitu. Jadi kalau teamworknya ini sudah solid, kemudian didukung oleh seluruh jajarannya, saya yakin insya Allah Unifa bisa memperoleh unggul. Mungkin bisa belajar dari adik ya. Kalau UMN adik ya, itu biasa itu memang ya. Memang biasanya adik lebih pintar dari abang gitu. Maaf Pak Rektor ya, ini sekedar membakar semangat. Mudah-mudahan kita akan mendengar bahwasannya Unifa akan memperoleh akreditasi unggul. Karena ini waktunya juga sangat mendesak ya. Mendesak kenapa? Itu nggak salah saya terakhir bulan berapa Pak Rektor? Bulan Oktober ya, pendaftaran ya. Kalau misalnya tidak mendaftar, maka itu nanti akan mengikuti regulasi yang baru. Regulasi yang baru itu cukup cukup jelimet karena nanti by data. Kita akan diperiksa semuanya, walaupun selama ini by data, tapi itu akan lebih ribet lagi gitu. Itu makanya bagaimana Pak Rektor dan tim ini bulan berapa ini? Oh, bulan 7 ya, tanggal 1 ya. tanggal 1 masih ada beberapa bulan lagi, dan mungkin bisa mengajak UMN bagaimana hal-hal yang dilakukan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah dibentuk tim memang khusus untuk akreditasi, dan itu biasanya di bawah Warik 1. Jadi memang tidak ada istilahnya berleha-leha lagi asik melakukan acara syukuran atau apa, ya silakan acara syukuran, tapi yang paling penting adalah bagaimana actionnya harus segera berjalan. Kalau enggak ini nanti akan terjadi perubahan-perubahan besar, dan itu akan ribet lagi ya Pak Rektor ya. Ini yang udah banyak pengalaman ini kan Rektor UMN termasuk Rektor Pancabudi ya. Kita itu luar biasa sekali karena Pak Rektor Unifa itu universitas atau sekolah tinggi gitu ya, atau institut lah gitu ya, itu belum banyak yang unggul, Kita di bawah Kopertais aja untuk tingkat prodi itu yang unggul juga masih minim sekali, kecuali memang UMSU dengan prodi PAI-nya gitu ya, yang sudah memang ya kita akui rata-rata di UMSU itu sudah banyak unggul gitu ya. Tapi untuk yang lainnya itu masih banyak tertinggal dengan akreditasi ini. Itu makanya tugas berat Pak Rektor bagaimana bisa membackup ini, dan kita ingin Unifa ini di tangan Bapak bisa menjadi lebih baik gitu ya. Dan terutama itu Bapak, timnya itu harus kuat. Kalau timnya nggak kuat, jangan cerita akan bekerja maju ke depan. Itu kita akan lelah dengan mengurusi masalah-masalah internal kita. Pak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini waktunya juga udah jam 12 ya. Tadi juga sudah banyak kata sambutan, apalagi Pak Rektornya sungguh luar biasa memberikan kata-kata sambutannya gitu ya. Kemudian Aptis juga sudah memberikan kata sambutan, cuman saya tidak mendengar tadi Ketua PB udah ya, belum ya? Terakhir ya Pak, ya akan ini ya. Kita mengapresiasi salut untuk PB Al-Jamiatul Wasliyah cepat merespon ini, karena apapun ceritanya kita tidak ingin seperti ada universitas lain ya yang terlalu berlarut dengan masalah internal, akhirnya itu merugikan mahasiswa. Jadi kita sebagai koordinator Kopertais yang sangat kita pentingkan itu adalah
bagaimana bisa mahasiswa ini bisa dilayani dengan sangat baik gitu ya. Karena kita mengetahui kita ada karena adanya mahasiswa. Kalau mahasiswa kita tidak ada, maka sebuah perguruan tinggi itu akan tutup. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sangat diharapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa kita. Karena apa? Ini perjuangan untuk memperoleh, merekrut mahasiswa baru itu sungguh luar biasa. Karena apa? Itu perguruan tinggi negeri sendiri, ya setingkat Brawijaya juga sangat banyak ya merekrut mahasiswa gitu ya. Kita UIN Sumatera Utara juga berjibaku bagaimana merekrut mahasiswa. Oleh karena itu bagaimana yang swasta ini juga harus punya trik-trik tertentu ya, bagaimana mahasiswa banyak mendaftar gitu. Tapi kalau misalnya punya trik-trik yang baik ya, bagus, apakah dengan adanya beasiswa atau lainnya gitu ya, itu mungkin mempunyai daya tarik tersendiri untuk bagaimana mahasiswa bisa mendaftar, atau bagaimana bisa memberikan KIP. Saya nggak tahu di Unifa ada KIP ya Pak? Ada ya, ada KIP ya. Itu kan tergantung bagaimana lobby-lobby tingkat tinggi ya, supaya bagaimana Unifa ini Pak Rektor Pancabudi dan tersenyum beliau, karena memang bagaimanapun ceritanya kerja-kerja keras kita sebagai pimpinan harus kita lakukan, bagaimana kita bisa memperoleh porsi yang lebih baik, tentunya dengan menunjukkan bagaimana kinerja perguruan tingginya itu. Tapi kalau kita misalnya menuntut kita harus mendapat KIP yang banyak, ternyata prodi-prodinya juga akreditasinya tidak bagus, mungkin orang akan tidak merespon kita. Oleh karena itu Bapak Rektor dan seluruh tim, ini saatnya untuk berpacu ya, jangan berleha-leha lagi. Kemudian berazam, niatnya itu adalah bagaimana membesarkan Unifa ini gitu ya. Dan niatnya itu harus karena lillahi ta'ala. Karena kalau misalnya niat kita nggak lurus Bapak dan Ibu sekalian, itu akan berat bagi kita untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Dan yakinlah ketika niat kita emang ikhlas lillahi ta'ala, itu akan kita nggak tahu jalan-jalan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Saya sendiri sebagai Rektor UIN Sumatera Utara Medan, itu kalau dilihat rasa-rasanya nggak sanggup bagaimana menyelesaikan berbagai internal kami gitu ya. Tapi saya katakan dengan tim saya kita harus solid, kemudian luruskan niat kita, ini adalah karena lillahi ta'ala. Alhamdulillah kadang-kadang ada hal yang udah sampai tingkat wah ini nggak mungkin lagi kita selesaikan, udah ribet sekali gitu ya, tapi ada jalan Allah memberikan kemudahan itu. Oleh karena itu jangan cepat give up, itu menyerah gitu ya, belum apa-apa udah menyerah, aku nggak sanggup, aku nggak ini gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi pemimpin itu kita nggak boleh dikit-dikit menyerah, dikit-dikit kita curhat kepada orang yang nggak benar, dikit-dikit kita ingin diperhatikan, dikit-dikit kita ingin meminta fasilitas yang lebih, itu nggak bisa gitu ya. Karena ya tunjukkan dulu kinerja kita, insya Allah hal-hal lainnya itu akan menyusul. Kan kadang-kadang ada seorang pemimpin yang sibuk dengan oh ini loh, aku harus mendapat ini, aku harus mendapat ini, aku begini gitu kan. Akhirnya kan dia capek memikirkan, kok aku nggak dapat mobil yang bagus, kok aku nggak dapat rumah yang ini, aku nggak ini. Akhirnya dia sibuk memikirkan tentang kebutuhan pribadi dia sendiri dan tidak sempat memikirkan institusinya gitu. Kita nggak boleh menjadi seorang pemimpin yang seperti itu. Ini akan rusak jadi, dan image kita kepada bawahan kita juga akan tidak baik. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semangat untuk membesarkan Unifa ini. Kami berdoa mudah-mudahan kita mendengar dalam waktu dekat Unifa bisa unggul AIPT-nya, dan ini harus kerja keras gitu ya, kerja keras. Dan ini ada Ketua PB yang sungguh luar biasa, saya yakin beliau sebagai Ketua PB Al-Jamiatul Wasliyah akan membackup ini habis-habisan, karena ini merupakan, kalau kita di UIN Sumatera Utara Medan, akreditasi ini adalah harga mati. Nggak ada cerita perguruan tinggi tidak terakreditasi. Karena apa? Ini berkaitan dengan nasib anak-anak kita ke depannya. Ketika nanti akreditasinya itu baik sekarang atau dulunya C, itu mereka nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kasihan mereka ingin melanjutkan misalnya dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi akreditasi kita baik itu dulunya C ya. Itu mereka tidak ada peluang untuk ke sana. Oleh itu minimal itu adalah baik sekali. Minimal itu adalah baik sekali. Nah, kalau ini sudah bisa kita capai, insya Allah mahasiswa kita akan mendoakan kita,
dan insya Allah institusi kita akan berjaya ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kalau orang UIN sudah disuruh berbicara nggak akan berhenti gitu ya, waktunya juga udah jam 12 ya. Jadi saya tidak akan memperpanjang kalam, mungkin nanti banyak kata-kata sambutan lainnya. Terakhir saya mengucapkan selamat untuk Pak Rektor berserta seluruh tim yang dilantik hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pelantikan ini dan perjuangan untuk bagaimana Unifa bisa berjaya ke depannya, dan kita berharap hal-hal positif yang kita dengar dari Unifa ini. Ya begitu ya Pak Aptis ya. Kita mengharap seperti itu. Karena kita bisa bicara seperti ini, seperti Ketua Aptis kan udah unggul gitu ya, bisalah ngomong agak gimana gitu ya ininya ya. Tapi kita berharap yang ada di bawah kita itu semuanya bisa IPT-nya adalah unggul. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf saya tadi nggak sempat mempersiapkan pantun ya. Ternyata pantun tadi udah dibacakan oleh Pak Isa ya. Kalau tidak karena cinta takkan ditulis sebuah puisi, kalau tidak karena cinta takkan kita hadir di sini. Itu pantun wajib ya Pak ya. Itu pantun wajibnya orang Melayu itu Pak Rahmat Shah biasanya ya. Tapi memang karena cintalah kita hadir di sini. Mudah-mudahan cinta kita semuanya kepada institusi kita Unifa ini bisa membuahkan hasil yang maksimal bagi perkembangan Unifa ke depannya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat kepada seluruh Pak Rektor dan seluruh tim yang dilantik. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.